大懂吗？네, salam gini sisi nanggengyo. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam kepada setiap orang yang mendengarkan lewat internet, para biksu-biksuni dan anggota Sangha, para turko, para kempo, para kese, juga semua teman-teman dari Facebook maupun media Timur dan Barat dan juga semua teman-teman saya ingin menyampaikan salam saya dan juga salam sejahtera saya kepada Anda semua. Hari ini adalah merupakan sesi ke-10 daripada acara musim panas Margot dan juga merupakan sesi terakhir dan sesungguhnya saya berencana eh, merencanakan 15 sesi tapi bagaimanapun juga hmm, selama kita melakukan pengajaran terdapat beberapa hari di mana saya merepresentasikan ajaran ini dengan baik dan untuk alasan itulah jadi kita tidak bisa sesuai dengan rencana kita. Walau awalnya saya ingin menambahkan beberapa hari, namun dari beberapa perspektif terdapat sedikit kesulitan. Secara fisikal juga sangat sulit. Semuanya kelihatan tidak semudah itu. Aspek kedua adalah mengenai masalah topik. Kalau kita mau lanjutkan, kita harus menambahkan lagi 3 atau 4 sesi. Jadi saya juga banyak hal-hal lain yang penting yang saya harus lakukan dan untuk mengekstend 3-4 sesi lagi itu akan sangat sulit. Jadi untuk itu kita tidak akan extend tujuan ajarannya dan hari ini akan menjadi sesi terakhir untuk pengajaran tahun ini, yaitu kita akan merampungkan ajaran musim panas pada hari ini. Dan topik hari ini adalah tentang konsili ketiga dan keempat. Sorry, excuse me. Pertama-tama, kita akan berbicara dulu tentang konsili ketiga. Untuk pertama ini, untuk konsili ketiga, dalam hal topiknya, ini ada 3 topik. Kita akan berbicara tentang 3 topik yang berbeda ini. Jadi kita memiliki 3 subtopik dan diantaranya adalah yang pertama adalah ini. Itu adalah wajah putri konsili wajah putri dan kedua adalah Pariputra konsili Pariputra dan sesudah itu kita berbicara tentang konsili ketiga atau jadi di sini ketika kita berbicara tentang konsili ketiga dan keempat, kita berbicara tentang konsili daripada sektarian. Kita berbicara alasan kenapa kita disebut sebagai konsili kesektarian. Kita sudah membicarakan, jadi saya tidak akan membahasnya lagi saat ini. Jadi beberapa sesi kita membicara tentang menyusun Tripitaka, kita berbicara tentang konsili 1 dan kedua. Konsili pertama itu di Raja Griha dan Raja Griha yang dipimpin oleh Kamahakasyapa itu adalah konsili pertama dan konsili kedua itu adalah disebut konsili Vaisari. Ini adalah konsili yang dipimpin oleh Yasa. Jadi ketika kita sudah membicarakan konsili 1 dan 2 di depan. Jadi kedua konsili ini di dalam sejarah Buddhisme itu adalah merupakan konsili yang terpenting.
Jadi, konsili pertama dan konsili kedua itu adalah merupakan konsili yang paling penting. Adapun alasan ia adalah penting adalah karena di dalam konsili pertama dan kedua, dasar daripada tiga pitaka ditegakkan ataupun didirikan. Dan khususnya ajaran agama Buddha dari 4 agama dan juga Vinaya dikumpulkan dan disusunkan dengan baik. Jadi dengan demikian, melestarikan kitab suci yang tak ternilai harganya, bagaikan permata pengepul harapan untuk mencapai jalan menuju pembebasan. Jadi dengan demikian, maka baru kita bisa melanjutkan perjalanan atau jalur ini, dan itulah sebabnya kenapa konsili 1 dan 2 menjadi sangat penting. Dan ketika kita berpikir tentang India, Tiongkok, dan Sri Lanka, dan bila mana kita mengambil tes kuno dari sana sebagai dasarnya, bukan hanya konsili 1 dan 2, setelahnya juga masih terdapat banyak konsili-konsili lainnya. Jadi banyak sekali catatan yang membicarakan hal ini. Namun bagaimanapun juga, konsili setelah konsili 1 dan 2 hanya dicatat di dalam catatan masing-masing macam ataupun aliran. Dan oleh sebab itu, mereka tidak memiliki dukungan independen berupa manuskrip dari berbagai sumber. Jadi ketika kita berpikir tentang konsili yang ada di India, pada dasarnya ada 3 kategori, ataupun kita dapat mengkelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori agung atau koring besar, dan kemudian konsili sedang, dan kemudian konsili kecil, mungkin kecil. Jadi mungkin kita bisa menyebutkan sebagai ini. Dan pertama adalah tentang konsili agung atau konsili besar. Konsili besar ini adalah konsili yang dapat mewakili Sang Buddha dan seluruh Sangha. Contohnya adalah seperti konsili di Raja Graha dan konsili di Vaisali. Jadi ini adalah konsili yang mewakili Sang Buddha dan seluruh Sangha ataupun seluruh agama Buddha. Adapun alasannya karena di dalam alasan demikian itu adalah karena di dalam konsili Tipitaka disusun pada kedua ini, dan ia diakui oleh semua ajaran agama Buddha dan diakui oleh semua umat Buddha. Dan untuk alasan inilah maka kita sebut konsili pertama dan kedua disebut sebagai konsili agung ataupun konsili besar, karena disebut konsili besar karena ia diterima oleh siapapun. Dan waktu itu untuk mengumpul kitab suci juga adalah mewakili semua sekte atau aliran dari agama Buddha. Konsili yang kedua itu adalah konsili yang berukuran sedang, atau kita juga sebut konsili ini sebagai konsili sekretarian. Kita memiliki aliran daripada 18 sekretarian dan sebagainya. Nah, maka kita sebutnya sebagai konsili sekretariannya. Kita menyebutnya sebagai konsili sekretarian karena konsili ini di dalam konsili aliran masing-masing menyusun kitab suci mereka sendiri. Jadi mereka hanya mewakili masing-masing sekolah mereka. Jadi tidak mewakili sekolah lainnya. Contohnya adalah ada konsili Sarwastivada yang diadakan di Kashmir selama pemerintah Kaniska. Dan konsili ini khususnya adalah menyusun kitab suci dari tradisi Sarwastivada. Jadi ini adalah konsili Sarwastivada yang diadakan di Kashmir. Jadi konsili ini adalah khusus hanya untuk aliran Sarwastivada. Ini bukanlah konsili untuk mengumpulkan kitab suci yang berlaku bagi semua aliran sekolah. Jadi pada dasarnya konsili sekretarian adalah tujuannya adalah
untuk masing-masing sekolah ini atau aliran itu untuk mengumpulkan atau menyusun kitab suci daripada aliran mereka. Contohnya adalah di dalam Mandarin atau Cina, ada yang kita kenal 4 agama. Ini bukan dari satu sumber, tetapi ia berasal dari banyak aliran. Demikian juga masing-masing aliran memiliki Vinaya dan juga Sutra dan juga Abhidharma yang mereka susun sendiri. Jadi banyak hal-hal yang bisa mereka ambil dari sana. Jadi akan ada berbeda Tripitaka dengan masing-masing daripada aliran ini. Jadi oleh sebab itu, apa yang terjadi di sini adalah di mana saat masing-masing aliran menyusun kitab sucinya untuk aliran mereka masing-masing. Dan konsili yang ketiga adalah konsili kecil. Kita menyebutnya demikian adalah karena konsili ini diadakan oleh sekelompok orang menjunjung tinggi sutra, Vinaya, atau Abhidharma. Ada beberapa orang yang seperti ini, hanya beberapa orang, jadi tidak dapat mewakili daripada secara keseluruhan aliran. Jadi itu mungkin hanya kumpulan dari beberapa vihara atau beberapa orang. Jadi ia hanya berupa beberapa kumpulan beberapa anggota sangha yang menyusun ataupun menulis kitab suci. Dan jadi konsili ini juga ada terjadi. Jadi jika bukan hanya sebuah konsili yang diadakan, tetapi kitab suci dihasilkannya disebarluaskan. Konsili tersebut dapat dianggap sebagai konsili kecil. Hal ini terjadi itu karena kitab suci ini hanya disusun oleh beberapa sangha atau oleh beberapa kelompok sangha dari beberapa vihara. Jadi oleh sebab itu, maka ini masuk di dalam kategori konsili kecil. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa membicarakan tentang 3 kategori konsili. Seperti yang saya sebutkan beberapa saat yang lain, setelah 2 konsili besar pertama di Raja Griha dan juga Vaisali, setelah konsili besar itu tidak ada lagi konsili besar lain yang seperti itu diadakan di India. Tetapi ada beberapa konsili menengah dan kecil, dan di antara mereka apa yang perlu kita perhatikan secara khusus adalah 3 konsili sektarian, yaitu konsili sedang. Khususnya selama pemerintah Asoka dan Kaniska, terdapat banyak bukti untuk 2 konsili diadakan pada masa pemerintahan mereka. Apakah itu 100% terjadi? Kita tidak 100% dapat mengatakan demikian. Dan berikutnya, saya akan berbicara tentang konsili sektarian, dan saya akan memberikan contoh tentang ini. Jadi yang pertama dari ini adalah konsili Vasiputria. Jadi ketika kita berbicara konsili Vasiputria Konsila, jadi Vasiputria ia adalah merupakan dari wahana dasar. Jadi selama penyebaran acara-acara, jadi tidak terjadi pada asal penyebaran aliran-aliran dasar, itu terjadi belakangnya. Jadi ketika berbicara tentang sekolah ataupun aliran Vasiputra, itu ada cerita tentang hal ini.
Dan ini disebutkan dalam catatan murid Hansara Kuiji di dalam komentar itu, yaitu di dalam membedakan menjelas aliran yang berbeda, disebutkan di sana Wasiputra, ia adalah seorang risi. Dan dikatakan ia berhubungan dengan dan di sana dengan sapi, dan dari sapi, karena berhubungan dengan sapi ini, maka anak ini diberi nama jadi disebut sebagai Wajiputra. Jadi bagaimanapun juga dikatakan bahwa anak ibu ini adalah seekor lembu. Jadi ini sesungguhnya agak aneh, namun bagaimanapun juga orang-orang di sana, jadi orang yang mengikuti itu adalah disebut sekolah dari Wasiputri. Jadi area itu disebut Wasiputri. Jadi dikatakan 137 tahun setelah parinirvana, sebuah kontroversi besar dimulai di dalam Sangha, dan kontroversi ini mulai terjadi pada masa pemerintahan Raja Nanda dan berakhir pada Raja Mahapadma, dan ia berlanjut selama masa ini, yaitu selama 63 tahun. Jadi kontroversi itu berlangsung selama 63 tahun, dan terdapat seorang sesepuh Vasiputri, seperti saya sebutkan di depan. Jadi seseorang yang berasal daripada sisilah itu, dan kemudian ia mengumpulkan para biksu dan mengatakan sebuah konsili untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Katanya demikian. Jadi menurut pembentukan konon Buddhis awal karya Yinsun yang seperti kita sebutkan beberapa salahnya, ia adalah seorang scholar ataupun cendekiawan Buddha sangat terkenal. Ia menulis buku yang berjudul Pembentukan Kanon Buddhis Awal. Ini adalah merupakan judul dalam bahasa Cina. Di dalam teks ini, apa yang ia sebutkan adalah Samitya adalah merupakan cabang dari Vasitputriya, dan untuk alasan itulah jadi konsili daripada aliran Asiputriya itu disebutkan di dalam aliran Vasipuriya. Namun bagaimanapun juga sub-aliran belum terpecah saat itu. Bahkan Vasiputria belum muncul saat itu. Oleh sebab itu, berbicara tentang konsili Vaisiputri itu, jika kisah ini benar, maka sesepuh Vaisiputria itu adalah pendahulu dari aliran dari Vaisiputria. Karena di sana disebutkan sisilah dari Vasiputria, dan kemudian aliran daripada Vasiputria menjadi satu sisilan atau majar.
Dan terdapat seorang sesepuh yang disebut Vasuputria. Itu adalah konsili Vasuputria. Kemudian yang kedua adalah konsili Pataliputra. Jadi Pataliputra itu Patalipur itu adalah satu tempat di Bihar, India. Jadi menurut dokumen transmisi utara, pada masa Beratika Asoka, sebuah kontroversi muncul di dalam Sangha di suatu tempat yang disebut di Pataliputra. Jadi dikatakan di kota ini terdapat seorang biksu yang bernama Mahadewa yang mengajarkan 5 pandang atau 5 poin yang tidak disetujui oleh sangha lain sehingga banyak sangha yang menentangnya. Namun pada saat itu Mahadewa mendapat dukungan dari Raja Asoka. 500 orang biksu yang dikatakan sebagai arahat yang menentangnya dikatakan harus diusir keluar keluar dan kemudian mereka tiba di Kashmir. Dan ketika sampai di Kashmir, Raja Asoka merasa menyanjal dan mengutus seseorang untuk meminta mereka untuk kembali. Untuk kembali ke Pataliputra. Jadi pada saat itu untuk menyelesaikan perselisihan dan meredakan konflik. Diadakanlah konsili ini. Dan konsili lain untuk menyusun Tipitaka. Seperti disebutkan hal di masa pemerintah Asoka, jadi dikatakan menurut tradisi Cina, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintah Asoka, yaitu 110 tahun setelah parinirvana Buddha. Namun menurut transmisi selatan, peristiwa ini terjadi 220 tahun setelah parinirvana. Nah, menurut sejarah rangka itu 110 tahun sesudah parinirvana, Raja Asoka mengadakan masa King Asoka diadakan konsili kedua. Dan kemudian sekitar 236 tahun setelah parinirvana, seorang biksu penipu akan muncul. Ia sesungguhnya bukan biksu, tetapi ia berpura-pura dan ia mengganggu ajaran Sang Buddha. Dan disebabkan karena hal ini, dan konsili besar diadakan. Jadi untuk melenyapkan daripada meredakan perselisihan ini, dan dengan dukungan Raja Asoka, 1000 biksu yang dipimpin oleh Moggaliputta Tissa berkumpul di Pataliputra mengadakan konsili ketiga. Demikian juga menurut transmisi selatan, konsili ini berlangsung selama 9 bulan, dan selama konsili tersebut Moggaliputta Tissa menulis kitab Katawatu. Jadi teks yang berjudul Katawatu, dan alasan untuk menulis buku ini adalah karena pada saat itu banyak sekali pandangan-pandangan sangha yang menyebar di para sangha, dan untuk menghalau hal itu atau melenyapkan hal itu, dia menulis teks ini. Namun bagaimanapun juga, ketika para modern, cendekia modern meneliti Katawatu,
Jadi ia mengatakan kata Watto berisi bantahan terhadap pandangan beberapa sub-aliran bukan yang menyebar bukan kemudian bukan hanya pandangan salah saja. Jadi oleh sebab itu, para peneliti menegaskan bahwa kitab ini mungkin saja tidak ditulis pada masa Asoka, mungkin beberapa ratus tahun kemudian, sekitar akhir abad kedua sebelum Masehi. Namun, dalam roda pembeda tradisi kitab suci yang berbeda, menyatakan bahwa 100 tahun setelah parinirwana, sehingga tidak ada cara lain untuk menjelaskan bahwa terdapat konsili ketika pada masa itu. Bila mana kita mengambil roda pembeda tradisi kitab suci sebagai landasannya. Jadi, konsila dan kisah konsil ketika terjadi pada masa Asoka hanya berasal dari sumber-sumber Sri Lanka dan tidak dijelaskan dalam teks-teks aliran lain. Kalau dengan demikian, bila mana konsili ketiga ini kalau memang benar-benar terjadi masa itu, mungkin hanya berupa konsili ketiga bagi aliran-aliran Staviravada. Berikutnya saya akan berbicara dari tradisi Tibetan. Kadang-kadang dalam tradisi Tibet, di dalam kitab Tibet, jadi di dalam kitab Tenjur dan Kanjur Tibetan, menurut kitab Kanjur Tenjur Tibetan, ada teks yang di Tenjur yang terkait dengan konsili kedua, 3, dan 4, yaitu menentukan komposit dan non-komposit karya Pandita Dasalah Sri Mitra. Apa yang dikatakan di sini adalah ia menjelaskan bagaimana konsili ini menyusun Dharma. Jadi, tonggo mohon sejenak. 나서 근데 이제 다들이编制的 또주배 생애 그제배 뉴제는 뉴먼시 남바랑에 봐서디 그지 남바 수치스나 가서라 Jadi, teks menentukan komposit dan non-komposit karya Pandita Dasabara Sri Mitra. Jadi saya ingin mengambil teks ini untuk menunjukkan kepada Anda. Saya rasa kalau baca saja tidak begitu bermanfaat bagi Anda. Di sana dikatakan 100 tahun setelah Sang Tathagata Parinibbana, 700 biksu yang bebas dari keinginan menyusun Dharma. Ini mungkin berbicara tentang konsili Vaisali, 700 arahan, dan juga yang berikutnya dia disebutkan juga 400 tahun setelah Sang Tathagata wafat, Sangha para pertapa meninggalkan Sangha, terdapat konsili Vasiputra. Ini sama seperti konsili Vasiputria seperti yang kita sebutkan. Dan kemudian ia juga menyebutkan 700 tahun setelah Sang Tathagata Parinibbana ada muncul Samatya.
Jadi ia berbicara tentang aliran Samitiya. Dan juga selain itu, 800 tahun setelah Santata Kata Parinibbana tersebut tiga, kemudian menyusun kitab aliran tersebut, inilah disebut 5 masa penyusun Samitya Dharma. Jadi di sini ada 5 konsili daripada Samitiya. Jadi hanya untuk mereka sendiri saja ada 5 konsili. Jadi ini adalah deskripsi dari guru India tentang beberapa konsili setelah 1 dan 2, dan juga deskripsi dari Putriya. Jadi disahkan setelah itu ada 3 konsili. Yang pertama adalah konsili Vasit Putriya. Jadi di sini adalah 137 tahun setelah Parinibbana, yaitu selama masa Raja Nandana Mahabharata ketika saat itu. Ada seorang Mara yang bernama Badra, dan ia muncul dalam wujud sebagai seorang biksu dan menunjukkan berbagai kewajiban. Ia menunjukkan kewajiban, dan pada saat itu sang sepuh maka Nagasena pada saat itu muncul, dan untuk itu selama 63 tahun pada masa itu masa para sesepuh Nagasena dan aliran itu terjadi perpecahan selama 63 tahun, maka terjadilah Vasiputra, Konsili Mahasiputra. Jadi ini sangat persis dengan Konsili Vasiputra yang kita sebutkan sebelumnya. Dan seterusnya adalah Konsili Jalandhara. Jadi dikatakan 136 tahun setelah Parinibbana Buddha di kota yang disebut bunga-bunga bebekanar. Jadi ini ya disebut sebagai Pataliputra. Jadi ini adalah masa Raja Asoka, dan pada saat itu para arahat ketika mereka melafarkan ajaran-ajarannya, ada yang melafarkan dalam bahasa Sanskerta, ada yang membacakannya dalam Abramhamsi, ada yang melafarkannya dalam bahasa Pisaji, sehingga dengan demikian banyak sekali cara untuk membacakan kitab suci, dan disebabkan karena hal ini, para murid yang mengikutinya menjadi terpecah menjadi kelompok-kelompok berbeda dan menjadi 18 aliran di kemudian hari. Karena mereka mengedepankan perbedaan di dalam praktis dan juga filsafat mereka. Jadi tempat Pariputra ini dan pada saat itu karena perbedaan dalam aliran mereka mengganggu ajaran itu, sehingga para arahat dan cendekiawan yang merupakan individu biasa berkumpul di wihara Jalandhara. Jalandhara ini adalah di Dharamsala, ya, sekitar Dharamsala. Itu terjadi 300 tahun setelah Parinibbana. Dan saya pikir apakah ini sedikit kontradiksi? Karena di mana di sini 100 tahun setelah wafatku, Raja Asoka dari kakek Sisila Maria akan muncul putra dari kota Pataliputra. Suatu hari nanti akan ada 800.000 sutra berisi reriko menurut Sutra Asvata Samka. Jadi setelah wafat Raja Asoka, dan karena kecintaan pada pelafaran kata-kata dalam bahasa sehari-hari dan Abramhamsa, maka mereka mulai menulis dan juga membacakan kitab-kitab dalam bahasa-bahasa lain.
Dan secara alami, ajaran terbagi menjadi 18 aliran. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang mengikuti konsili daripada jalan darah ini. Namun ada disebutkan 300 tahun setelah itu. Jadi, ia kemudian menyebutkan bahwa orang-orang melaporkan adanya sebuah konsili di jalan darah itu, dan 300 tahun setelah parinibbana. Tadi pasti tada 가르쳐야 돼. 다 드네 신이지 용어도 있었다. 자, 다디 뒤직체로 봐. 다디 부대는 뭐지 송다는 거지. 다 드네 실수 현다 가려어를 슬라베입니다. 실수 현다 들려야네. 대용도 봐 가르쳐. 대쇼. Jadi, Hutang Rinpoche menjelaskan konsili yang terjadi pada masa pemerintahan Kaniska. Mohon tunggu sejenak. 다 실수 현다 들려야네. 정말 사기 빈디디. 사기 빈디디 심비. Penjelasan lain adalah ada di dalam teks Sakya menelaah 3 sumpah. Dikatakan di sini seorang biksu bernama Mahadewa dan dharmanya yang salah dibantah oleh para rahat, maka konsili ketiga pun diadakan. Itulah yang kudengar. Jadi di sini dikatakan bahwa konsili ketiga ini ketika diadakan untuk menghilangkan pandangan salah dari biksu Mahadewa, inilah yang dikatakan. Tentang penjelas 3 sumpah oleh Sakya Pandita, ada 4 orang yang sangat terkenal komentar-komentar, yaitu oleh Lasung Sangepa, oleh Pokampa Chamyang Rinchen Gyaltsen, satu lagi Ladire Chensona, dan yang satu lagi dari Gadongpa, yang kemudian dikenal sebagai 4 komentar otoritatif. Dan mereka disebut sebagai 4 komentar otoritatif. Di antara mereka, Lasung Sangepa mengatakan, hal ini bagaimana para arahat menolak pandangan salah Mahadewa, biksu Mahadewa, itu semua adalah kisah-kisah lisan daripada masa tua, masa kuno, tetapi tidak tertulis dalam kitab suci. Dan Sakya Choten mengatakan dalam komentar yang tentang penjelasan 3 sumpah, apa yang ia jelaskan di sini adalah jadi itu adalah mengakurasi bagaimana 18 aliran itu muncul. Dan konsili ini itu di konsili ini kemudian dijelaskan sebagai konsili ketiga. Hal ini disebutkan karena kondisi kedua diadakan 110 tahun setelah parinibbana, dan oleh sebab itu maka konsili Vasiputra itu dianggap sebagai konsili ketiga. Dan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan 3 sumpah itu, dikatakan konsili ketiga ini adalah diadakan untuk menghilangkan dharma sesat dari biksu Mahadewa ataupun dharma Mahadewa yang salah.
disebabkan karena Mahadewa mengajarkan 5 poin yang salah ataupun 5 pandangan salah ini. Dan ini menjadi noda bagi sekolahnya. Jadi konsili itu diadakan untuk membuktikan bahwa 8 aliran ini adalah ajaran dari Buddha. Jadi alasan untuk mengadakan konsili ketiga itu secara ultimate adalah karena Mahadewa mengajarkan pandangan yang salah. Dan sehingga ada 8 noda di dalam 8 aliran. Jadi untuk menghilangkan 8 noda ini dan juga untuk menyatakan 18 aliran ini sebagai aliran Buddha, maka diadakan konsili ketiga. Ya, kita berbicara tentang konsili keempat. Ada 5 poin ketika kita membicarakan konsili keempat. Yang pertama adalah latar belakang dan keseluruhan. Kedua adalah partisipannya. Yang kedua, ketiga adalah hasil dan konten daripada konsili ini 4 ini ya. Dan bagaimana hasilnya disebarkan dan dijaga. Dan yang kelima adalah historical support dan juga summary-nya atau keringkusnya. Yang pertama adalah kita berbicarakan latar belakang dan ada konsili. Jadi konsili keempat di dalam Tibetan ini, di dalam Tibetan disebut sebagai konsili ketiga, tetapi menurut Xianchan ini adalah konsili keempat. Namun, bukan beliau saja, tetapi cendekia kontemporer juga mengatakan ini juga adalah merupakan konsili keempat. Jadi, konsili ini dikatakan konsili yang terjadi pada masa pemerintah Raja Kanishka adalah kondisi keempat. Ya, ini sesuatu yang berbeda dari pernyataan Tibet. Jadi latar belakangnya nih 400 setelah parinibbana, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 600. 400 yaitu 400 tahun, yaitu awal abad pertama, itu lebih bisa diterima bagaimanapun juga. Kira-kira 400-an tahun setelah parinibbana. Terdapat seorang raja bernama Raja Kanishka. Jadi Raja Kanishka ini menurut terjemahan Tibetan, terjemahan Tibetan dalam bab kedokteran dan juga terjemahan Cina, dikatakan ketika guru berada di kota militer, itu mungkin saja artinya adalah itu di sini ia menjinakkan yaksini Dongchema. Dongchema memakan memakan orang. Jadi dikatakan ia pergi ke sana dan menaklukkannya. Dan ketika ia telah menaklukkannya, pada saat itu ia melihat jadi ada orang yang dan ada seorang kayak bodyguard yang bernama Wajapane. Dan waktu itu ia melihat anak-anak membangun
stupa dari debu, dan kemudian Sang Bhagava berkata Wajapani kepada guide-nya, apakah Anda melihat eh, apakah engkau melihat anak-anak kecil membangun stupa pasir? Yang mulia, aku melihatnya. Jawabnya, Wajapani, 400 tahun setelah aku pariniwana, Raja Klein Kusana ataupun yang bernama Kaniska akan muncul di sini. Ia akan membangun sebuah stupa di area ini yang akan disebut sebagai stupa Kaniska. Jadi bagaimanapun juga, Buddha menuarkan akan muncul seorang raja bernama Kaniska setelah muncul 400 tahun beliau parinibbana, dan itu ada di dalam bab tentang kedokteran. Jadi peristiwa ini dan pada masa pemerintahan Raja Kaniska itu, aliran Sarwastivada merupakan aliran utama Buddhisme di India Barat Laut, dan di Kashmir itu merupakan basis bagi para guru timur aliran Sarwastivada. Dan Raja Kaniska adalah seorang Buddhis yang taat dan merupakan pelindung penting bagi aliran Sarwastivada. Dan alasan kenapa konsili ini diadakan adalah karena Raja Kaniska itu sendiri menyadari banyak sekali perbedaan pendapat tentang ajaran agama Buddha, dan karena itu ia muncul keraguan-keraguan. Dan di samping daripada itu, setiap hari ada seorang biksu sesepuh yang akan datang ke istana ataupun membawa sesepuh ke istana dan untuk mengajarkan dharma kepadanya, dan sang raja sendiri juga akan membacakan kitab suci dan ia akan menelaahnya. Dan ketika ia menerima, ia menemukan bahwa berbagai guru, berbagai sesepuh, apa yang diajarkan kadang-kadang sangat berbeda dengan apa yang tercatat di dalam kitab suci. Dan ketika ia melihatnya, dan ia melihat berbagai doktrin aliran pun berbeda satu sama lainnya, dan masing-masing mengklaim benar dan yang lain salah. Dan oleh karena itu, dan sang raja itu mengatakan masing-masing mengklaim benar dan yang lain salah, dan tak ada cara untuk mencapai konsensus. Jadi raja sangat menyadari bahwa dengan teori-teori yang berbeda, benar dan salah sulit ditentukan. Dan karena itu, di masa yang akan datang, orang-orang akan tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus mana yang dapat diandalkan. Dan oleh sebab itu, Raja Kaniska ini pada saat itu ada seorang sesepuh Parsha yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi, dan sesepuh Parsha ini yang mengungkapkan keinginannya untuk menyatukan berbagai doktrin dan klarifikasi berbagai doktrin, aliran-aliran, dan mengklarifikasi prinsip-prinsip yang benar. Dan sesepuh Parsha sendiri sesungguhnya ia adalah seorang yang menjadi biksu pada saat usia senja. Dan menurut catatan besar perjalanan Chen Cangkablia Barat, dikatakan bahwa dia menjadi biksu pada usia 80 tahun. Jadi boleh dikatakan ia sudah sangat tua. Jadi walaupun ia sudah sangat tua, tetapi ia sangat rajin berlatih dan tekun. Bahkan ada pepatah yang mengatakan selama 3 tahun tulang rusuk tidak pernah menyusun tempat duduknya. Jadi prasat itu artinya adalah rusuk yang tidak pernah menyentuh tempat duduknya, karena ia tidak pernah, dia selalu berada dalam meditasi dan tidak pernah berbaring. Jadi
Karena keduanya ia menguasai kitab suci dari Salah dan juga mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi Parsya saat itu juga sangat prihatin dengan fenomena perbedaan penafsiran terhadap Dharma sejati pada masa itu. ane kongi 공부로 가르쳐야 될 사는 딱 겁디디 카시 유티 아니 니모 공부에게 땅 Pada saat itu di Kashmir 카시 유를 때바 통마를 배워는 송디 eh, 아니 유림비 팔이야 내된 karena Madhyaka telah menyebarkan ajaran di Kashmir dan sejak saat itu Raja Kaiska pada saat itu boleh dikatakan Kashmir itu adalah merupakan telah lama menjadi basis bagi Satwira atau sekolah Sarwastivada dan doktrin Sarwastivada dianggap sangat ortodok di sana. Jadi ia mempunyai ide, ia ingin membangun satu basis atau landasan yang sangat kuat sekali untuk Sarwastivada, maka diadakan konsili ini. Nah, namun beberapa konsendikia modern mengatakan bahwa Kaniska adalah seorang Mahayana dan saat itu jika beberapa wahana dasar bersatu, mereka akan menyanyi Mahayana. Oleh karena itu, Mahayana harus melakukan konsili tersebut. Dan ini akan menjadi jelas di kemudian hari. Namun bagaimanapun juga, alasan untuk konsili keempat adalah itu. Yang kedua adalah proses dan peserta daripada konsili. Dengan dukungan dari Raja Kaniska, para biksu yang bijaksana di daerah Kashmir yang menguasai Tripitaka dan bahkan 5 ilmu pengetahuan berkumpul bersama, dan di antara itu mereka memilih yang terbaik menurut teks-teks transmisi utara. Sebagian besar itu disebut 500 arahat, dan ada yang mengatakan 499 arahat, tetapi bagaimanapun juga 500 arahat. Dan sesepuh Parsya adalah merupakan salah satu pemakras atau penyelenggara dari konsili ini. Dan pada saat itu, majelis memilih sesepuh Watsumitra sebagai sesepuh ketua. Jadi beliau memimpin konsili bersama dengan sesepuh Parsya. Jadi apapun kesulitan dan keraguan presiden yang muncul, mereka berdua lah yang harus memutuskannya. Jadi ini, dan saat itu juga ada beberapa peserta penting lainnya termasuk Arahat Dharma Dada. Kemudian ada Kosa, Buddha Dewa, dan guru-guru besar lainnya. Dan kemudian lokasi konsili ini adalah dilakukan di Kupdanavana Sangkarama di Kashmir. Ada beberapa orang yang mengatakan di Kashmir, ada yang mengatakan di Kupdanavana, Kandara. Jadi mengenai Parksutana terdapat beberapa catatan. Yang satu adalah biografi Vasubandhu yang diterjemahkan dalam bahasa Cina. Apa yang dikatakan di sini adalah pada saat itu seorang biksu Sarwastivada yang bernama Biksu Katyayani Putra yang mengumpulkan 500 orang arahat.
dan 500 orang bodhisattva. Dan tradisi Tibet mencatat bahwa 500 arahat, 500 bodhisattva, dan 500 pandita biasa, totalnya 1.500 orang berpartisipasi di sini. Dan Buddha Rinpoche menyatakan dalam bukunya Sejarah Alam Dharma, yang menyatakan, apa yang ia katakan selanjutnya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah untuk melihat keraguan bahwa 18 sekte tersebut bukanlah sabda Sang Buddha. Oleh sebab itu, ini adalah terjadi setelah 18 sekte ini tersebar. Dan di dalam bahasa Tibetan, ini dikenal sebagai konsili ketiga, tetapi pada umumnya kita kenal sebagai konsili keempat. Namun bagaimanapun juga ini adalah konsili dari Raja Kaniska. Jadi dikatakan 300 tahun setelah parinirvana Sang Buddha di sebuah wihara di tempat bernama Kumpana di Kashmir dan disponsori oleh Raja Jalandhara Kaniska. Jadi Raja Kaniska dari Jalandhara, partisipannya adalah terdiri dari 500 arahat termasuk Purni, 500 bodhisattva termasuk Wasumitra, dan 250 atau 1.600 pandita biasa berkumpul dan ada yang mengatakan 160.000 pandita biasa. Mungkin saja lah. Mungkin saja bisa 60.000 atau 16.000 atau 61.000, dan tidak begitu cerah. Bagaimanapun juga dikatakan mereka berkumpul dan melaporkan kitab suci dan membuktikan bahwa 18 sekte tersebut adalah sabda Buddha. Dan Taranatha menulis dalam bukunya Sejarah Buddhis di India, menurut orang Tibet, konsili ini berlangsung dalam persamuan terdiri dari 500 arahat, 500 bodhisattva, dan 500 pandita. Meskipun hal ini tidak berdengar dengan tradisi Mahayana, pada masa itu, para cendekiawan besar Buddhis itu disebut sebagai Mahabhadraka daripada pandita. Jadi, oleh sebab itu, maka tidak tepat untuk mengatakan 500 pandita. Itulah yang dikatakannya. Dan kemudian beliau juga mengatakan tentang satu lembar yang tersebar yang diterjemahkan oleh Go Shonopal. Di sini juga disebutkan 400 Batara Raja seperti Vasumitra dan lainnya. Jadi itu tidak tepat mengatakan sebagai pandita. Lebih jauh lagi, karena ini berhubungan dengan Dharma para Sarvaka, adalah lebih baik untuk mengikuti tradisi Sarvaka di sini. Jadi dikatakan dalam tradisi Sarvaka bahwa 500 arahat dan 500.000 Mahabhadraka yang fasis dalam Tripitaka. Jadi 500 arahat disebut di sini mungkin untuk memuliakan ajaran-ajarannya. Mungkin saja jumlah arahat itu lebih sedikit, tetapi jumlah 500 ini bisa termasuknya mereka yang sudah mulai memasuki arus dan tahap lainnya. Jadi dikatakan mungkin lebih sedikit arahat yang ada di sini. Dan karena mengatakan Tibet menjelaskan ada 500 bodhisattva dan ribuan daripada pandita. Mungkin saja itu lebih dibesar-besarkan. Yang poin ketiga adalah isi dan hasil daripada konsili. Mengenai isi konsili ini terdapat berbagai catatan yang berbeda.
Yang satu adalah, yang paling terkenal adalah catatan utama transmisi utara, yaitu seperti catatan Agung Wilayah Barat mengatakan pencapaian terbesar konsili ini adalah menyusul komentar-komentar otoritatif daripada Tripitaka. Jadi ia menulis komentar-komentar dan bukan menyusun ulang sutra dan Vinaya itu sendiri. Dan mereka tidak menyusun ulang Tripitaka, tetapi menulis komentar-komentar Tripitaka dan ulus. Untuk alasan itulah 500 arahat dan yang lainnya berkumpul di sana adalah menuliskan risalah yang berupa komentar. Yang 500 orang arahat dan lain bersama-sama menyusun risalah. Yang satu pertama adalah mereka menulis apa yang disebut sebagai pertama menyusun risalah Upadesa yang terdiri dari 100.000 syair yang menjelaskan Sutra Pitaka. Ia adalah merupakan komentar pada Upadesa dan juga komentar tentang sutra. Yang selanjutnya ada menyusun risalah Vinaya Vibhasa yang terdiri dari 100 syair yang menjelaskan Vinaya Pitaka. Yang terakhir adalah menyusun risalah Abhidharma Vibhasa yang terdiri dari 100.000 syair yang menjelaskan Abhidharma Pitaka. Jadi ketika komentar tersebut digabungkan itu berjumlah 300.000 syair, yaitu sekitar berjumlah 9,6 juta kata. Jadi itu adalah merupakan teks yang sangat besar sekali ataupun karya yang sangat besar sekali. Itu adalah salah satu catatan. Yang catatan kedua adalah yang dikenal dalam biografi Vasubandhu, disebutkan 100 tahun setelah ini seorang sesepuh Kasha akan berkumpul dan menyusun Abhidharma. Dan pada saat itu seorang guru besar Ashvaghosha akan transkripkannya menjadi 1 juta syair. Lalu, apakah Ashvaghosha ini adalah murid dari Arya Dewa? Jadi, bagaimanapun juga kita ada Ashvaghosha dari Raja Kanaskika. Jadi sekali lagi ya, mungkin tadi itu adalah fokus pada dalam catatan Vasubandhu, fokusnya adalah pada penyusunan Abhidharma, dan kemudian pembuatan komentarnya luas yang ditranskrip oleh Ashvaghosha. Dan kemudian transmisi Tibet mengklaim bahwa konsili ini menyusun ulang dan mencatat ketiga Pitaka, bukan hanya membuat ulusan, tetapi juga konsili mengakui doktrin dari ke-18 RI sebagai Buddhisme. Dan keempat adalah poin keempat, pelestarian penyebaran hasil. Jadi kita tidak ada poin lain lagi. Jadi kita ada 4 ini. Dan kemudian adalah kesimpulan. Jadi di sini, selama konsili ini, hasil daripada konsili ini adalah dikatakan Raja Kaniska memutuskan bahwa hasil konsili ini sangat penting sekali, dan untuk itu
Dan ia memintakan agar teks-teks risalah tersebut diukir pada lempengan tembaga dan kemudian disegel dalam wadah batu dan disimpan di dalam stupa. Dan juga ia meminta guard ada penjaga yang menjaganya dan orang-orang dapat memasuki stupa dan dapat membaca teks ini. Tetapi mereka tidak boleh membawa keluar materi atau teks tersebut. Jadi itu adalah satu peraturan yang sangat tegas sekali karena ia takut itu adalah untuk mencegah kehilangan atau merubahnya. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, maka ia melarang siapapun untuk mengambil teks itu keluar daripada stupa. Orang yang mempelajari membacanya harus masuk ke stupa dan membacanya. Dan dikatakan bahwa untuk membaca keseluruhan teks itu membutuhkan waktu 12 tahun. 12 tahun. Namun bagaimanapun juga, ini adalah merupakan karya besar, namun sebagian besar dari ini hilang, dan itu hilang pada periode-periode berikutnya. Di antaranya Risalah Upadesha dan Risalah Vinaya Vibhasa juga lama hilang. Hanya Abhidharma Mahavibhasa yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin oleh Xuanzang yang telah diwariskan masih secara relatif lengkap hingga saat ini. Jadi itu semua dalam bahasa Cina, tidak dalam bahasa Sanskerta. Dan ini menjadi teks yang paling kompleks dan komprehensif dan fundamental untuk mempelajari pemikiran filsafat daripada Sarvastivada. Dalam hal ini untuk Tibetan kita, jadi terdapat seorang guru Cina yang menerjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Dan ia mempersembahkan ke Dalai Lama dan secara perlahan. Tapi bagaimanapun juga sayang sekali, ada beberapa yang sudah tidak lengkap, tapi kebanyakan masih lengkap. Dan kemudian hari, ada penerbit yang diterbitkan oleh penerbit Tibet. Jadi, dan juga ada di website Atasha. Di website Atasha juga ada di situ. Ada Posisi Agung juga ada di sana. Kenapa sana teks Abhidharma yang diterjemahkan oleh Guru Chepa masih ada di sana. Jadi bila mana kita mempelajari pemikiran Sarvastivada, ini adalah teks yang sangat penting sekali. Dan poin kelima adalah pada dasarnya adalah cakupan historis dan juga kesimpulannya. Jadi dalam hal ketika kita berbicara analisis historical, pertama kita harus memikirkan skop dari hal ini. Jadi kebanyakan pandangan daripada cendekiawan modern saat ini cenderung untuk menerima catatan utama transmisi utara. Tradisi Tibet, kita mengatakan konsili Kalsnitska itu adalah yang ketiga, itu adalah yang keempat, ketiga, tetapi kita mengatakan itu yang kedua. Dan konsili pada dasarnya merupakan konsili sektarian yang diperkaca oleh Redan Sarvastivada dan bukan konsili untuk menstandarisasi doktrin daripada semua aliran. Jadi bagaimanapun juga
Konsili tujuan utama adalah menciptakan komentar-komentar otoritatif untuk menyatukan dan menstabilisasi doktrin aliran dari Sarwastivada. Jadi ini adalah poin utama dari konsili ini. Jadi ini bukan seperti seperti konsili pertama 2 dan 3, yaitu membaca dan menyusun ulang Sutta Vinaya dan sebagainya. Namun di dalam Tibetan ia mengatakan itu adalah menyusun Tripitaka, tapi menurut peneliti modern ini mungkin adalah dilakukan merupakan kompilasi di kemudian hari. Karena bagaimanapun juga Raja Kaniska adalah seorang dari Sarwastivada dan juga Kashmir adalah sebagai pusat Sarwastivada. Jadi di tempat itu jadi bila mana di tempat itu untuk membuktikan semua 18 aliran ini adalah benar, itu tidak begitu tepat. Jadi ini adalah area di mana Sarwastivada sangat kuat dan sangat sulit untuk membuktikan bahwa semua aliran itu adalah ajaran agama Buddha. Dan juga dikatakan bahwa banyak sekali cendika Mahayana yang ikut serta dalam ini juga harus dianggap meragukan karena meskipun Buddhisme Mahayana pada saat itu, namun kelompok besar Mahayana atau cendekiawan Mahayana berpartisipasi dalam skala seperti itu dalam dewan konsili yang didominasi oleh Sarwastivada adalah sangat kecil sekali. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau konsili yang didominasi oleh Sarwastivada diikuti oleh sedemikian banyak cendekiawan Mahayana, itu adalah sangat kecil kemungkinannya. Jadi konsili ini dikatakan adalah merupakan konsili daripada Sarwastivada. Hal ini ditandai dengan sistematis dan pematangan teori Sarwastivada. Dan eksposisi agung menjadi teks inti daripada sekolah Sarwastivada atau aliran Sarwastivada. Dan juga sebelumnya untuk masa yang lampau, Tripitaka sebagian besar merupakan penyampaian lisan dari satu orang ke satu orang. Namun ini adalah merupakan bab baru di mana ini adalah pemulaian yang lain karena sejak saat itu untuk kitab suci ini terus bisa berlanjut dengan stabil, maka kitab suci itu dimulai dicatat. Jadi oleh sebab sejak saat itu catatan tertulis menjadi metode penyampaian lebih stabil dan penting. Dan pada saat itu masing-masing daripada sekte itu menganggap marmanya adalah yang paling murni. Dan oleh sebab itu maka mereka masing-masing melakukan konsili sektarian. Jadi hal ini kita bisa melihat dari kitab aslinya, bila mana kita melihat kitab aslinya, Tripitaka dari Buddhis, sebenarnya berasal dikompilasi dan disusun oleh masing-masing aliran dan ditransmisikan dari masing-masing aliran. Jadi Tripitaka
Apakah masih dalam wujud asli? Kita sulit untuk mengatakannya. Kemudiannya, setelah ia mulai menyebar, maka terjadilah perubahan bentuk. Demikian pula aliran-aliran besar masing-masing memiliki transmisi daripada Tripitaka, dan bila mana kita melihatnya, maka kita bisa memastikan bahwa masing-masing sekolah memiliki konsilinya dan minimal satu kali. Jadi itu mungkin bisa dapat kita karam. Jadi itulah dia. Bila mana konsili sektorial tidak muncul, bisa muncul, mereka melakukan konseling, dan bila mana tidak melakukan konselnya, maka kita, karena ada konsili sektorial ini, maka kita bisa memiliki Tripitaka yang kita pegang sampai saat ini atau kita miliki sampai ini. Namun di sini adalah akan sulit sekali bagi kita untuk menentukan Tripitaka yang asli itu bagaimana. Orang-orang pada saat itu memang memiliki memori yang sangat kuat sekali pada saat itu. Pada saat ini kita tidak lagi memiliki hal ini, dan kita didukung oleh device, dan kita mengandalkan mereka. Kita tidak bisa mengingat nomor telepon kita sendiri. Nah, pada masa lampau, ya, ketika kita berbicara mereka bisa mengingat apapun yang mereka lakukan sepanjang hari. Dan khususnya di dalam kitab suci Buddhis, para arahat, ya, mereka ataupun Dharani mereka tidak pernah melakukannya. Itu seperti di record dan kemudian mereka bisa memainkan kembali. Mereka akan menghafal setiap kata-kata itu dengan lancar tanpa meninggalkan satu kata pun. Hal ini bukanlah tidak mungkin. Karena seperti di Tibet, setiap orang yang menceritakan kisah Raja Gesar, banyak dari Anda mereka tidak bisa membaca tulis, tetapi bagaimanapun juga suatu hari mereka ada mimpi tentang hal ini, tentang Ling Gesar di dalam mimpi mereka, dan kemudian mereka membacakannya, dan melalui blessing daripada berkah daripada guru, melalui itu mereka akan mampu untuk menceritakan Raja Gesar itu dengan keseluruhan dengan sangat lancar sekali. Bahkan kalau Anda menghafalnya, Anda juga tidak dapat melakukan hal demikian. Jadi itu hanya dilakukan seperti recording, ya. Jadi itu sesuatu rekaman. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Ini bukan sesuatu yang kita katakan sebagai tahyul. Bahkan saat ini di Tibet, banyak orang bisa menghafal riwayat daripada King Geser. Dan ini adalah benar dan kita harus bisa menerimanya. Jadi inilah yang terjadi. Dan inilah yang terjadi. Dan itulah dia. Dan inilah yang bisa saya sampaikan hari ini, bukan hanya untuk hari ini. Dari ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk untuk ajaran Margot tahun ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, namun sesungguhnya saya harus menyampaikan hal ini. 14 Oktober adalah anniversary daripada Mikyo Dorje. Dan di Tibet mulai melakukan observasi, dan saya rasa kita semua yang Tibet yang di luar juga mengobservasi ini. Ya, jadi yaitu
kurasa pada hari itu kita harus berkumpul bersama dan melafarkan sadana. Ini adalah sama seperti ini adalah hujan kebijaksanaan. Kita tidak perlu membacakan semua guru-guru lagu yang ditulis oleh guru-guru tajwid, tapi ada beberapa dan mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal tentang riwayat Mikhail Dorje dan juga tindakannya. Jadi ini harus diingat. Jadi itu adalah jatuh pada tanggal 14 Oktober tahun ini. Dan apa yang saya sampaikan lagi setelah ini, pada umumnya kita akan melafalkan doa panjang umur. Senang. Nola da dijera menredu dishpiaida. Setelah ini ada persamaan Mandarin.
观天老灭下边电波波，看你们用蓝的给中，大兴马略头上之上，牛犊三给三郎归不拉说，电波机电康所全吧。电波女心都是瓦当，电信波罗那些给吧。电波与人类非常稀少。Dugi tembe sugi rida kingur gyasi chada khole kumbo dorje simba nungji kujini miyi kardo numar roba jengi leda sende mena kaya wangbo karmaba kudiyan jodo chide kujyo wangi doje kaya sambo chogi shabi pemar goye rabi tide kucha unza tane marmo yache chimo tengshi batini lepur kupe jikabdir 질 최시와 영당 개발도 개발 우선 배는 집에 거기 카드 쇼페 파우스빈디 다들기 대담 라드르키 부게시 용기 진섭시데 거기 제스트 배담 도담 시기 대양 그들 제수 전수대야. 근데 독재 체를 거진당 탑케를 거진 니기 이번에 혹시나 방법 독재 체를 거진니 방법 배선도 다시 하겠던 바 로가 남도 쉬고 내가서 Today, tomorrow to give it to Naso in the young, you depend on the toy, but of the Sena. Don't think you to the Kyoshi cup. Then the colleague of Kyo, simply Muki, the Natin, in the Negoso, the Sangi, Virginia book, taking the Nego. Don't think you to be Ulmajane, Kyo simply Muki, say from the Java, can't you? 자주셔도 통화로 특기를 다 대가서 결국적인 무지 세 동자체를 두 개를 매각서 상계의 진영을 네 둘째신 마다와 수준 기본에 등에서 줄내 전대 지금 강도 강도 몸으로서 상계의 아니 지금 다음에 특기를 얼마 나오니 되니 다들 제대 처럼게 되겠지 되니 결국적인 무지 세 동자체를 되니 자주서게 시도 들고 왔으니 되니 이게 또 왜 내가 봐 정직해서 주기는 거예요 되니 제대 처럼게 생겨난 명문받은 레는 저두말기 신들을 내가 피네요. 들이 겹도 괜당 홍진의 좋아해봐. 생네 인지 세비스 bar. quỳ là sinh nó mà tròn là gì thế ta rồi quan này thế thì sinh được cao chẳng chút xem là tung cái gì thế được cao sinh này đối với làm đấy nhưng mà tôi sẽ đến sự kiện này tôi sẽ làm
도시 또 다게 시세대 특게 세바인다 공기 특게 비슷한 닝지시들 엘리 술라 초지 상계 분들이 매도 탐지기 나는 뼈막걸어도 엘리 막 보이는데 막 주세요. 내가 그래서 말이다. 이 말한서 다가 님만마도 남네 상계기 감 때문에 나게 참아라. 아니 이제 저자는 이 뭘 때나 이 상계 시작해 두고요. 뭐기 저자는 이 상계 타기 시작해 두고는 이송대 다들 버도 되게 때문에 계신 봐. रब 봐. क्या करते हैं लासोगा किसी की गलत से न लाया यानी टांग में बा चुम्बे जैसे कांगी क्या तुल मारे बा तुझे बाकी बा यानी मागे तुम्हें पढ़ दो बामर ने बे यानी राने तुझे तो नामला चुप से यावर चेल सुनने samshidu siba yavar sumati chiboyam tede samlo tangshena ni kadin jadi babasi redo deyang samjijim de la tebe gyanga chibi nangla doa deda kamjeni kemi mimu nangiti kemi doe duhala dole yini tuji damche ini senjin nyumu kro jingore kera ningji kro la jingore yes magje sabana shi tede sangi jumje de de ningji khebje ba magje yudu dilwaina lebro samna ni daja ni ko ju ba muan ju che be sangi changsu tuto thangro na bi gam tujar magir be tuje hamar de ni shid de ga tujar namla sere che sumne ni siban yawa samati tene sambi begere gadi chimborido sambiyo tene tene sangi chunde dela sangi chunde de tukje wangi simjin nyomong le tuge nyomong ki chimne simjin namla nyomong le tuge le tukje zongwe ene ningje kheje ene tada 다자는 그 공인 주부르기가 되네 교양보 쇼라 잘나 대대가 하고요 이 기준 두제나 두제와지 기준 이 서버지도 개발도야 되네 다자 인내 두제비 인내랑 동도 인내는 양리로 아주 되게 민감한 맛을 때문에 뭔가 뒤나게 타마라 저거를 뒤에는 때문에 님이 나게 봐 님이 양이 수주에 이 심제 라레다 다 님이랑당 녀몽시드라 디도망 아니 여기 있어는 좀 어떤 나시 그때네 녀몽시드라가 뭐 뒤시도 들어가와 gyugme ba nyamora ba ene dido ma ene son chwa la so ni ke shi ko ne ene shi do ga ne su ge rang de jana dur ga ba ine tene digi tu je su ba na ewa me ba je su ma de fa ba de ya ne ke ji ba de sam ye 또 공식 예배 나온다더니 로베 안에 대회 지들 되게 좀 내가 지들 몇개 좀이다 지들 되게 심바는 몇개 좀 밑에다 걔가 너무 다서 너무 단데 감사하네 진짜 이제 상이 준비 되게 아니 녀몽기 시험을 되게 심진 들어가서 저기가 이 녀몽이 게임을 심진이 게임을 했었네. 녀몽의 심진이 내려시네. 이제 심진을 합쳐서 그래. 배디나시 다자는 거 이제 겹분이 주르기에 이신도장 근데 랑데 닝메 양이서 하베도 자시 이 닝메 계시 시기
성기요. 되네. 상벌대야. 되는 거라서 자기 님이 키시 키지 시반 쓰는 중앙선들. 근데 대단 거라서가 영화 이신들이 틀리게 아니라 되는 벌써 취임만 당시 직접 세번을 영화에 되는 거라서 쓰는 중앙에 성기요. 대양 사게 되는 소원하시 저기 쓰는 분석을 교육 개인하는 거는 소원. 지금 취입 평가 초기 진에 찍었다 그러나 이게 지금 때문에 진짜로 축함들이 초강 아무 지가 지금 레벨에서 이 취입 막혀고 있게 배되는 시대 다른 안소다가 이 경험이 신도 틀에 경기도 벌써 망고 영화네 되니 선음기 맞춰네 스스로 선음 충다 나라서 선음 충다 선음 맞춰네 딕제체 선음 충다 선음기 맞춰네 벌써 망고지 중앙에 성기에 이 인과에 나서들이 너의 나한테 그래서 우리가 치 야가 또는 치기 야가 둘러가 난게 또가 마상을 제발은 되는 데에서 그런 거라서 kunjosu kemne yanda bare kemne bonan bare yesu kasi kunjosu kemne bonan bare yanda bare na samje tuje tuan garjene na bare yes lagi koddi kemne mai ke bare samje de kebjar bagir ke yes de na ani jobje ke to yanda bare kemne mone kunjosu mone tutsa bare de ine kebjar ke to samje ke la ma sa ita ni kyobi chile de jo yes 배되는 시기는 대단한 소양 이 시도 이 경험이 시도 겪는 거는 통해 죽을 기와 이런 상태는 겪는 언니 왜는 통해 죽을 기회들이 그게 수요네 근데 틀에 주발을 벌써 나오니 근데 경험이 시도 아니 늦지 또 상황이 말해 말한서 생기기 나라 그저기도 또 사람이 책임 마상 이 개를 생겨요. 대연들이 그 나서다 셔된 속으로 넣어야 돼. 나랑 있으면 근데 대대들이 둘째 틀리기 주변에 벌써게 세게 탑실이 근데 나랑 소소 두자 나랑 소소 거니 소사 두장 지야당 지야게 셔된 역시에 생겨요. 대연들이 아니 정말 안 되나시 나에게 무엇이고요. 어디를 들어가와도 벌써만 길에 툭 슈범해봐 툭 슈바당 대화를 펴봐매봐 근데 제수 속내 근데 남자세발이 그래야 가와도 그리지 못해 성이요 이 tuk지체를 내려면 tuk지체 좀더 맛에 합체를 거니 남자세 나와지 되려면 그렇지 못해 성가요. 이게 다 탑체에 거니 맞서는 남자세들이 되는 저래시 저는 장기 위치로 여러분이 이네 kop업 소리 거는 이네 탑체에 틀에 경우 이네 남람 먹고에 나는 틀에 소리 거는 숨기 틀에 소리 이제 사람들은 그런 소라 뭐라는 성체당 되네 시대 좋아하는가 체리 좋아해 시대 좋아하는가 저를 보네 이 군체당 되네 주만은가 저를 보네 지체 되네 말네 무슨 남당 나시버려 되네 케버도 따라 말모 열체치 있어야 돼 되네 나서 규단을 저를 보네 우선 나와래 지혜들이 규단남 긴거리까지 기대까지 계속가 연매나게 여기 나오네 계속 대단히 연매기 저기 계림당 어디 소리 제제제네 야나 탈랑가 전남 니에 어디를 그랬더니 주변이 있는 그래서 상막이 겹쳐다 그때나라서 용수라고 남자 주선 소르제 규대 공대의 제가
숭에게 공시삼아 권해들이 많은 결실심을 구성하래. 다 내려가더니 숭에 대한 숭술이 아니니 농감의 숭실 뜻은 나라 숭술단은 이 규제기 시발에서야 한다. 솔진정도 마성할 까그바에 들자 강라당 들기 탑해봐. 배나다 등상기 들자리 영화기 등자낭신들이 무기시보다 던지 손투기 하정 빼고 공부했다. 디설라 공매 당부 규제념내라 주의 여름도 지야다. 규제 남르번이 념내기 등보디 무기래. 무기디 시제들도 투모 많이 가지고 그래. 뒤에다니 뒤에 겹쳐라. 너무 맞춰봐. 소야랑 되니 규제기 념내를 얘기 념내도 써야 하는데 되기다 고차를 당직에 상한 당직에 쳐와서 되니 니들의 당직 송야의 송답이 하는데 마시나 정신이 위험하래. 어디에다 되니 뒤에 겹쳐라 당직에서 송야의 공식 정보여가 니들의 셰프들이 먼저 도와보니 이 부자는 규제 긴걸 이념에 순간 얘기는 남 순간 얘기는 내내 중요하게 여름도 제로번에 되니 남자나에게 동시에 사고해야지 되니 그것도 봐도 등자들의 탑협에 질레 겹을 자리에 섬기요 다 대대되니 시바에서야 너무 치료해야 쿵좀 보이다가 미식도 그래. 얘네들이 쿵 좀 버텨야 되는데 나도 여기 결합시켜야지. 비행을 개척 잡아래. 그래서 나는 상계 위치에서 주고 강력도 시원하지. 근데 상계 시 거리네. 근데 이 서울이 내가 상계를 듣고 그래. 어디에는 얘들이 근데 나다 이제 걔는 여기 시야 되겠지 뭐래. 뒤에는 나와서 담배치 중선다다나 당고 상계 기술 아니 자주 받아 전수 걸로 써서 까도 하고는 게 도와제. 아니 벤지 대시 두터는 공 넣어서 이거 어디다 여기 좀 기름을 좀 붙이고 때네. 다들 나게 하면 바로 이런 소리 저승 고가지 교지 저승 무슨 지역에 고가지 교지 중앙에 어디에는 디얼로기디 아니 시르군이 최고 두바이 거다 희식기업에 개체고에 공상 그런 거 로기 통해 무슨 나와래 로기기 무슨에 시로 나와래 그래야 가장이다 답답해 아니 제발 제도 뒤에 나타나서 그냥 말로 연체 될수 있을 또 다른 나기 싫어 나이가 그냥 나이 중공대 당번에 승부를 삼나 대한 가상 공도 지금 양이 쓰는 것이 그냥 더 다른 나이 때문에 말이야 이 마상 거의 그렇게 했는데 뒤에다더니 더 다른 나이 더 다른 매는 중에 좋아 저도 왜 이러더니 도에 좀 마시고 나를 뭐야 양아버지 뒤에다더니 도당 아니 아무도 도에 좀 뭐야 선들니 때문에 중단 가이도 중단해서 무슨 얘기 뭐를 나오니 그냥 하정기 그렇게 남들 그래도 대나이는 여기 숨들 것이야 숨술이야 숨들 타면 근데 제시게 그 커버를 되니까 그것도 지시는 남긴 것은 수람나 아니 시작하게 숨겨라 이게 탐지가 좋아져도 숨겨라 근데 남긴 것은 시작하게 지게 아니 위생이 범실 써야지요 위생이 범실을 했더니 책임 되니까 직접 해야 되고 봄봄 공유도 줘야지
제대로 송거를 많이 봐. 되는 문제가 뭔가를 왜 집에서 문제네. 되니 송해리 괜찮다. 그래서 양균 이번에 그 송에서는 맞아. 실제 전에 내 나사들은 실제시 그래 가서도 돌네. 이제다. 맞아. 이게 세서 와서 송거. 이게 세서 소요 이제 레 나와서 근데 저것도 있어요. 어디로 많이 봐. 이게 세서도 많이 봐. 이 강가산에 되니 지금 부탁도 남네. 이 송아비 이 괜찮은 저를 선배로. 저거 나시야 맞다. 저기가네. 나 시가서 와이네. 그 랑이 랑루기 이체삼당 양나들이 랑루 쌈마이네. 지단들이 벽이 난데 나타봤던 게 타봤던 김제들 전에 타죠. 또 왜나 맞아들이 배송기 시티 해줘요. 뒤에들이 뒤도야 많이 봐. 랑루 지구 김제들 전에 타줘야 많이 봐. 벽이 난데 나타고 지구 김제들 전에 타줘야 많이 봐. 되니 여기 장기 장기 시야들이 저도 나오네. 되니 시주 부탁도 나오고 예버 뜨기서 세버디 되니 시속이 비트기 시버디가 또 했다고야 많이 봐. 이번에 배지 시티 세야지. 되니 시속이 켜버 제대로 나오고 어디에 다니니 문에 나오니까 되니 시속을 나야 못하시고 대선 많이 봐요. 배지 시티에 시야를 숨쉬고 지금 많이 봐. 삼삼 아니 근데 내가 먹고 있거든. 내가 먹고 지나가야 개발을 무슨 먹고 있지. 되니 안 그래서 먹고 이제라 무슨 먹고 그래 먹으니 동지거든요. 무슨 깔까고 되니 이 시kal에 가고 있어요. 되니 뼈리 남네. 남성 밑통한 사람이 이 고아들에 봐. 데려가더니 털랑 땡기기 이 저렇게 되는데 털랑 탑케베 버리는 남자 나와요. 되니 그래 기분이 좋아요. 데려가더니 세바디 독지 채웠던 아이가 탑케베군에 이런 거랑 소리 룰루기 미 제베 탑케베 틀에 그래도 어디에다니 탑케베가 독지신들 다게 내릴 때는 이런 거랑 소 지단한테는 야채 지시 문제 상말이 켜버렸다가 마음을 열치시고 따로 탱시발에 탱시가 순대 상마되는 뒤로 송하여 어제를 무엇을 배지 시지 성도의 마성을 드레이가 이 시를 투몽만이 되거니 드레이 무엇을 뻗어야 개비 시지 렉션 하는 것이 다자는 미기 게나 나의 뜻을 따르니 그들은 너무 착각해버려. 사회로 대한 가서 어떤 시설을 말해. 되는 적시적인 시설을 더래. 이제 농기식 참아 스리처럼 보고 있는 데다가 적시적인 시설을 더래. 아주 최특징적 시설이나요. 특징적인 나라 hindu 진리가 계획 깔배 장난인데 깔배는 지대기 대회 예시 탐책이 님으로 풀네. 되니 거리디 코스모 말해서 이제 실질적이래. 되니 거리 코스가 들어요래. 뒤근처 거래에서는 지대기 대회 예시 사고다 저거 코로이래. 실질적이 최기님 뒤도 말해서 이 내려되는 주인도 예시께는 남자들이 미래 타바다 탐색이 못하게 유지가 됐어. 근데 인간들이 타바다 탐색이 매겨를 왜 상위
작품의 배시 교리 더 딜레니 근데 그걸 교리 대비긴 대속이 근데 딜레 섭도 말이었어 어떻게 해서 딜레 tuk지시와는 탑 기백군이 이런데 늘까 벌써 몸에 신진난다 제수 중에 끝인데 되게 제가 매번 되게 되니까지 집에서 돌아오시네 타들다 말로 결제시고 탱시버디 레버 중에 급들 최수를 지난 개발도 개발 주스기 어디가라 슈베 기든 기대람 나도 기본 계획이 있는 게 구체시대 동성들 제대로 강내 풀나야 코르타베 경우 거리는 동부지 제수 제베번에 제수 때문에 여기 제베번에 소리 담는 것인데 고선 소리 담는 것인데 거리는 특제도 거리 하나도 치고 시고요 레마리안 고감성이 구제리요 대신 캐는 미다들 싸워다 특제 웬남기 서진 칸님도 들어와도 당왜 막내 당자 능력 특제 주가 회반내가 제수동대 숨기듯이 긴 달리기 시도 자네 로직이 미체 타바나 특제 기비 밀레기 남주베 람드버 세트소 서로만나我那说大白天出位没是这，那说大家是上便宜，多钱呢？看不多钱了，看不 Oke, 上班了多 Kenpo 钱了，terima kasih lah 好 Kenpo. 了。Oke.